Subuket tunga darapong rokong ayo subuket tunga darapong rokong darapong rokong darapong rokong darapong rokong Ada sebuah kisah tentang darah jelita, hidup selalu penuh derah dan siksa, tentang sebuah berita, tentang adatnya pesta, penggerak mencari permaisurinya. Sekarang pun tiba dengan peta rencana, sepatutnya cahaya. Nanti saya cari informasi dulu. Apakah ini akan kita teruskan? Apakah keadaan ini akan kita lanjutkan? Tidak, ini harus selesai dan ini harus dihentikan. Kenapa? Masa depan bangsa kita tergantung bagaimana kita saat ini memilih pemimpin. Itu sangat penting ya, jangan dibiarkan narkoba, gembong-gembong narkoba di backing oleh aparat menerima uang dari narkoba, pencucian uang atau money laundry, uang-uang itu lari kepada artis-artis. Iya, itu pasti. Itu terjadi memang seperti itu jaringannya. Aparat-aparat yang tidak jujur, aparat-aparat yang korup membackingi daripada peredaran narkoba di Indonesia. Itu sudah terjadi. Kita lihat bagaimana ini sungguh luar biasa menyayat moral kita sebagai orang-orang yang sudah sadar atas keadaan bangsa kita sekarang saat ini. Apakah kita akan memilih orang-orang yang akan melanjutkan kerja-kerja pemerintahan seperti ini? Jawabannya tidak. Dan jangan dilanjutkan seperti ini. Kita harus rubah dan perubahan itu kita amanahkan kepada Pak Anies Rashid Baswedan, insya Allah, amin. Nah, itulah ya teman-teman kenapa salah satunya menjadi alasan gue pengen adanya perubahan. Nah, kita lihat dari video tadi itu kejadian di daerah Sumatera Selatan, di sebuah pesta pernikahan. Itu di sebuah pesta pernikahan yang ada DJ koplo atau dan segala macam apapun. Dan gue punya pengalaman bahwasanya memang di sana tuh begitu. Dan ada salah satu tim lapangan gue, tim atau anak proyek gue itu orang Palembang, Sumatera Selatan. Dan gue sering lihat dia itu hadir ke acara-acara seperti itu. Nah di sana itu para bandar-bandar itu rela memberikan ngasih buat namanya organ tunggal atau DJ itu di pesta pernikahan, asalkan dia dibebaskan buat jual narkoba. Indikasinya itu orang-orang yang memakai narkoba jenis inek seperti itu. Dia bergoyang-goyang tanpa kendali, tanpa henti-hentinya. Dan menurut pengalaman dan yang gue tahu juga ketika zaman gue masih nongkrong tuh ya kayak begitu. Orang-orang yang kena inek tuh begitu, goyang tanpa peduli ada apapun. Lihat aja temennya udah jatuh, temennya udah itu overdosis dan itu langsung mati ya. Dan kita lihat di situ yang lain pada goyang aja. Dan konon katanya untuk yang baru-baru datang dan baru tahu itu dikasih gratis narkoba jenis itu kepada mereka yang datang. Dan yang pastinya itu hampir di setiap hajatan seperti itu. Nah inilah yang gue maksud kenapa gue ingin perubahan. Coba kita camkan bonus demografi buat bangsa kita ke depan, di mana banyak anak-anak muda di zaman sekarang ini jumlahnya itu banyak. Apa kita akan biarkan anak-anak muda sebagai penerus bangsa itu seperti ini? Enggak kan? Enggak. Dan kita lihat bagaimana tadi aparat dari kepolisian memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan kami tindak lanjut. Itu gampang gitu, udah kelihatan sebetulnya. Dan mungkin biasanya ini ada permainan-permainan atau backingan dari aparat, biasanya dari gembong-gembong narkoba itu sendiri. Mereka sudah memberikan uang ya kepada aparat-aparat. Itu terindikasi ya kita tidak jauh-jauh siapa sih gembong pemegang narkoba yang terbesar di bawah jaringan siapa? Ya Sambo kan polisi. Nah itu sudah terbukti. Harusnya mungkin pemerintahan ke depan harus berani berantas kayak begini. Ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita, anak-anak kita. Dan gue punya anak, gue punya tanggung jawab moral menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Minimal kita hancurkan narkoba dan korupsi di bangsa ini. Kita perlu pemimpin yang berani. Berani itu bukan marah-marah ya, berani itu bukan nunjuk-nunjuk,
Berani itu bukan bentak-bentak, berani itu tegas dalam mengambil keputusan mana yang benar, mana yang baik. Dia akan tanda tangani peraturan yang bisa menyelamatkan bangsa, aset negara. Itu pemimpin yang berani seperti itu. Itu kenapa salah satu alasan gue memilih 01 Pak Anies Rashid Baswedan. Coba kita korelasikan bagaimana ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia berani menutup Alexis. Alexis itu buat tempat maksiat terbesar di Asia Tenggara, di mana di situ banyak peredaran narkoba, prostitusi. Tidak ada yang mampu untuk menutupnya karena backingan dari para petinggi pejabat negeri yang mungkin udah menjadi langganan masuk ke situ dan mendapatkan privilege untuk masuk ke situ. Pak Anies Rashid Baswedan berani menandatangani itu, dan akhirnya Alexis ditutup dan mengikuti banyak-banyak tempat-tempat yang lain. Agak terkontrol sekarang. Dan kemudian bagaimana reklamasi Jakarta itu berhenti. Yang sudah jadi pulau-pulau tersebut tapi tidak dikomersilkan untuk perumahan, tetapi kebanyakan untuk bisnis seperti ruko-ruko dan segala macam. Dan di sana juga ada pantai Tanjung Harapan, tidak salah, itu dibuat untuk umum, untuk fasilitas umum. Jadi kita bisa berkunjung ke sana, itu enak di PIK itu. Jadi pemimpin yang tegas itu, yang berani itu bukan ngomel-ngomel, marah-marah, kan mencak-mencak misalnya, atau gebrak-gebrak meja, bukan seperti itu, tapi tegas dalam mengambil keputusan mana yang baik dan benar, mana yang bagus untuk masyarakat, untuk rakyat, maka itu harus dilaksanakan. Dia tidak tersandra oleh kepentingan, dia tidak tersandra oleh bisnisnya, dan dia juga tidak tersandra oleh janjinya kepada para cukong ataupun para maklar lain yang telah membiayai biaya politik. Makanya kita support Pak Anies Rashid Baswedan. Kita lihat kampanyenya yang begitu mendidik dengan adanya diskusi-diskusi dan juga tidak mengeluarkan banyak biaya seperti yang lain-lain. Ada bansos, ada ongkos untuk ikut kampanye. Coba kalau kita bayangkan itu uangnya dari mana. Dan yang kedua, kenapa gue nggak pilih lagi Prabowo? Sebelumnya 2019 itu gue mendukung keras Prabowo. Kenapa? Karena nggak ada Pak Anies di situ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.